tokoh kali ini sebenarnya bukan tokoh yang baru ya, pendeta. Iya, udah terkenal ya. Udah terkenal. Nama Samuel ini sering muncul di sejak kecil kita dalam kegiatan-kegiatan rohani kita ya. Samuel arti namanya kalau dalam bahasa Inggris disebut his name is El. El itu adalah Elohim. Jadi namanya adalah Tuhan. Samuel ini bisa kita sebut anak perjanjian. Ya tadi Gaby udah bilang bahwa sebelum dia lahir saja sudah ada ceritanya. Ya di mana ibunya Hana dalam hal ini memohon dengan sangat akan memperoleh keturunan. Ya tahap kehidupan Samuel ini bisa kita bagi menjadi 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama adalah Samuel sebagai pelayan, maksudnya pelayan Tuhan pasti. Kedua adalah Samuel sebagai pendoa. Lalu yang ketiga adalah Samuel sebagai pemimpin. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind? Halo teman-teman Facebook, apa kabar? Semoga sehat fisik, mental, dan spiritualnya. Kali ini kita kembali lagi membahas tokoh-tokoh Alkitab yang mungkin jarang dibahas atau tokoh-tokoh yang kalian sudah tahu tapi dari perspektif yang berbeda. Kalau kalian belum subscribe, like, dan komen video ini, jangan lupa subscribe dulu. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan share pada orang-orang yang juga akan senang menonton video ini. Nah, di episode kali ini siapa profil yang akan kita visit? Yuk kita simak video yang satu ini. Tempat ibadah. Gereja. Salomo. Doktrin kita. Doktrin tentang yang ada bilik suci, bilik maha suci. Aduh lupa lagi. Oke, taruh dulu. Nyata. Mukjizat. Kesan dan Pesan. Cepet juga. Samuel. Musa. Gelarnya. Coba yang lain. Taruh dulu. Oke. Yang anaknya mainin persembahan, terus dia mati jatuh duduk. Aduh, siapa ya? Aduh, lupa lagi. Tahu yang naik kereta api ke surga, yang dibawa ke surga itu pakai kereta api? Nggak tahu. Taruh. Ya? Taruh dulu. Ini. Bergerakan? Ya. Apa gitu? Meminta kepada Tuhan lewat Doa. Oke. Pada saat minum miras. Mabuk. Maka akan diberikan. Aduh. Kata depannya. Kita harus kalau minta. Ya, betul. Istrinya ayah. Ibu. Menangis. Ya. Next. Nggak tahu lagi. Tahu yang dibilang botak-botak itu loh, yang terus habis itu anak-anak yang bilang itu diterkam sama beruang. Aduh, siapa ya? Abraham. Bukan. Menarik, taruh. Nggak tahu. Ini gelar untuk orang yang sekaya imam. Contoh, Isa Al-Masih. Nabi. Iya. Tempat ibadah. Yang tadi, doktrin. Yang ada bilik suci, bilik maha suci, terus tempat mereka bangun itu yang bentuknya seperti tenda. Manusia zaman Nuh, manusia dimisahkan oleh
Air bah. Nah, kata terakhirnya itu. Bah. Itu kata terakhirnya. Kata depannya Oke, itu. waktunya habis ya. Bah. Dari yang Suci. udah, dari yang udah itu kalian bisa tebak nggak siapa nama tokoh yang dimaksud? Aku bisa tebak. Boleh? Siapa? Samuel. Kira-kira dari video yang tadi teman-teman udah bisa tahu belum? Siapa profil yang akan kita kulik kehidupannya di episode kali ini bersama dengan Gaby dan Pendeta Hengce. Shalom Gaby, shalom juga teman-teman Facebook sekalian. Shalom Pendeta. Ya. Ini tokoh kali ini sebenarnya bukan tokoh yang baru ya Pendeta. Iya, udah terkenal ya. Udah terkenal. Ya. Mungkin bagi sebagian anak-anak muda sekarang, kita udah dengar tokoh ini dari kecil. Dari kecil sudah tahu ceritanya. Betul, ya. ini Iya. masuk di Children Bible Story. Iya, sering Sering, muncul. sering, ya. dan- Nama Samuel ini sering muncul di sejak kecil kita dalam kegiatan-kegiatan rohani kita ya. Betul, dan Ya. salah satu hal yang menurut saya menarik, kisah Samuel ini ditulis seperti biografi bahkan sebelum dari dia hadir di dunia. Iya, betul. Ya Pendeta. Betul. Nah, kita mau kenal siapa ini Samuel, kan? Samuel, Ya kita tahulah sebagian hidupnya. Ya. Mungkin dari arti namanya karena Ya. dia ini kan untuk hadir di dunia ini butuh perjuangan ya Spesial Pendeta. ya, Spesial, spesial ya. kehadirannya. Iya. Jadi teman-teman Facebook seperti biasa, tokoh-tokoh yang akan kita kulik ini awalnya kita akan kasih tahu dulu arti namanya. Iya. Karena biasanya arti nama tokoh tersebut menggambarkan kehidupan, khususnya kehidupan rohaninya. Mhm. Nah, Samuel arti namanya kalau dalam bahasa Inggris disebut his name is El. El itu adalah Elohim. Jadi namanya adalah Tuhan. Wah, Jadi nama Samuel ini istilahnya tanda kutip ya, berat ya. Berat nih kalau arti nama, karena namanya adalah Tuhan. Tapi ini bukan menunjuk kepada Samuel tentunya, tapi menunjuk kepada Tuhan sendiri ya. Oke. Bahwa Samuel di dalam kehidupannya, khususnya nanti di dalam pelayanannya yang akan kita lihat, ini benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan itu beserta dengan dia. Namanya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang menyertai Samuel. Dan tentunya juga orang Israel pada saat itu. Nah, Oke, itu mungkin dia. setiap kali orang melihat Samuel dan dia melakukan hal-hal yang baik Iya, atau untuk betul. bangsa Israel, Iya. orang-orang yang lihat akan memuji nama Tuhan Iya, ya jadi Pendeta. kayak seperti representatif ya. Representatif. Bukannya Samuel seperti Tuhan, tapi melihat sosok Samuel, lalu melihat kepemimpinannya, pelayanannya, itu mengingatkan siapa Tuhan mereka. Itu Oke, dia. Pendeta. Ya. Ya, ini kan sebenarnya kalau kita mau bahas dari dia sebelum hadir di dunia Iya. ini, dari mamanya waktu Iya, itu, Hana ya. Hana yang ya kita tahu cara berdoanya dia yang Iya. viral juga pada saat itu Iya. mungkin. Betul. Kehidupannya saat Benar, remaja benar. dan dewasa itu kan panjang sekali. Panjang Pendeta. ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman Facebook juga, bahwa Samuel ini bisa kita sebut anak perjanjian. Ya tadi Gaby udah bilang bahwa sebelum dia lahir saja sudah ada ceritanya. Ya di mana ibunya Hana dalam hal ini memohon dengan sangat akan memperoleh apa? Keturunan. Ya, memperoleh keturunan. Dan sebelum mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, Hana sudah apa? Bernazar ya. Sudah bernazar bahwa dia akan memberikan ya Samuel untuk menjadi apa? Pelayan atau hamba Tuhan. Jadi Samuel ini sejak awal ini sudah spesial ya, sudah unik. Kita bisa sebutnya sebagai apa? Anak perjanjian antara ibunya Hana dengan siapa? Dengan Tuhan. Oke. Nah, ini kita ayat pembuka kita ya. Teman-teman Facebook boleh siapkan Alkitab, ayat pembuka kita. Kita lihat di 1 Samuel pasal 1 ayat ke-20. Ayat 20. Iya. Oke. Gaby baca ya. Ya, silakan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Iya, Tuhan. jadi ini sebenarnya gambaran dari nama Samuel. Bahwa Samuel itu hadir karena apa? Keajaiban atau kebesaran Tuhan. Kuasanya Tuhan membuat Samuel hadir di tengah-tengah keluarga Hana. Ya. Nah ini dia. Jadi spesial seperti kita katakan, anak perjanjian juga seperti yang kita sudah tahu bersama, ya seperti kita tahu bersama. Nah ada hal yang menarik di sini untuk teman-teman Facebook bahwa
Kalau kita lihat segmen kehidupan atau tahap kehidupan Samuel ini bisa kita bagi menjadi 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama adalah Samuel sebagai pelayan, maksudnya pelayan Tuhan pasti. Kedua adalah Samuel sebagai pendoa. Lalu yang ketiga adalah Samuel sebagai pemimpin umat Tuhan pastinya. Nah, dari 3 hal inilah kita akan melihat bagaimana perspektif Alkitab mengenai ketokohan Samuel. Oke, mungkin kita bahas dari yang pertama dulu nih, Pendeta. Iya, betul. Saat Samuel menjadi seorang pelayan. Pelayan Tuhan. Bagaimana panggilannya ya menjadi seorang pelayan Tuhan. Baik. Kita lihat sekarang, teman-teman Facebook boleh lihat di ayat 1 Samuel pasal 2 ayat ke-26. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Iya, jadi kalau kita lihat ayat ini ya, Gaby ya, juga teman-teman Facebook sekalian, ayat ini sebenarnya familiar ya. Jika kita hubungkan dengan ayat yang menggambarkan sosok Yesus, iya, ya kan, Tuhan Yesus ya. Kalau kita bandingkan di Lukas 2 ayat 52 kan dikatakan kata-katanya kurang lebih sama ya, bahwa Yesus itu bertumbuh semakin besar, makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Nah, hal yang sama dikatakan sosok Samuel ini, dikatakan bahwa di Alkitab semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan seperti ini saya pikir sangat jarang ya. Ya selain Yesus ya Samuel. Mungkin juga ada tokoh yang lain yang disebut seperti ini, tapi kita memang fokus pada kali ini adalah kepada siapa? Samuel. Di mana sejak kecil ya, berangkat menjadi anak remaja, lalu menjadi orang dewasa, Samuel ini kehidupannya begitu luar biasa sehingga dia dikasihi di hadapan Tuhan dan juga kepada siapa? Sesama manusia. Oke. Dan ini mungkin bisa terjadi karena ada sesuatu yang Samuel lakukan dari masa kecilnya ya, Pendeta. Dan mungkin boleh diceritakan sedikit, Pendeta, tentang pelayanan Samuel yang mungkin pada kalau terjadi di zaman sekarang, ada anak yang udah dinanti-nantikan, itu kalau bisa dekat sama orang tuanya, kalau bisa jangan sampai jatuh gitu. Betul. Ya, kalau kita tahu ceritanya ya, teman-teman Facebook juga kan, Hana ini merindukan memiliki putra atau putri itu kan sudah sangat lama. Alkitab tidak jelaskan berapa tahun, tapi pastilah bertahun-tahun. Nah, pada saat sebelum Samuel ini lahir, dia sudah bernasar, seperti kita tahu. Lalu pada saat Samuel lahir, di usia sangat muda ya, Alkitab katakan di usia sangat muda, Hana memberikan Samuel untuk dididik di bawah bimbingan Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan atau untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi Hana sebagai seorang ibu, dia konsekuen, ya kan? Dia sudah bernasar, dia sudah berjanji pada Tuhan dan dia berikan itu. Dia penuhi apa yang dia nazarkan, apa yang dia janjikan. Nah, yang menarik lagi kalau kita bisa buka di Alkitab di 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 20. Coba kita lihat ya, teman-teman Facebook juga boleh baca di 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Teman-teman Facebook kita bisa lihat ya, bahwa bagaimana Samuel sejak muda sudah diberikan ibunya kepada di bawah bimbingan Imam Eli, lalu Imam Eli mendidik dia, lalu semakin dewasa dia apa? Semakin menyukakan hati Tuhan. Berarti dia melakukan apa yang tepat sesuai arahan Tuhan. Kita tahu itu panggilannya dimulai sejak dini ya, sedini umur dia ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga satu hal yang menarik lainnya ya, teman-teman Facebook di sini seperti kita ketahui di dalam masa pelayanannya, pelayan sebagai hamba Tuhan, yang istimewa adalah Samuel adalah nabi yang mengurapi 2 raja. Yaitu raja pertama, Raja Saul, dan nanti raja kedua yaitu Raja Daud. Jadi pelayanannya sudah dimulai sejak dini ya, sejak usia muda. Nah, aplikasinya apa buat kehidupan kita? Buat kehidupan kita saat ini adalah pelayanan itu tidak perlu tunggu sudah dewasa ya, atau tunggu sudah merasa mampu untuk memiliki segalanya. Seperti Samuel sejak masih kecil ya. Walaupun mungkin kita tidak punya kesempatan sejak usia muda, tapi paling tidak sesegera mungkin lah
Pada saat panggilan itu datang, kita dapat terima dan kita dapat melayani siapa? Melayani Tuhan. Oke. Kalau aku juga lihat ada beberapa faktor yang memungkinkan Samuel melayani pendeta. Iya. Dari faktor keluarga mendukung karena orang tuanya yang serahkan, anaknya juga memang mempunyai baik, keinginan ya, memiliki mau keinginan melayani dengan baik. Gereja pada saat itu atau diwakili Bait Suci, Imam Eli ya, diwakili Imam Eli juga menerima pelayanan Samuel dari kecil. Jadi memang ada banyak faktor. Kita akan kulik lebih lanjut. Kita baru bahas sepertiga dari peran Samuel. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Masih login di Facebook, What's on Your Mind? Tadi kita sudah membahas kehidupan Samuel sebagai seorang pelayan dan diberikan karunia sebagai seorang nabi. Kali ini kita akan membahas karunia lain dari Samuel, yaitu di dalam pelayanannya. Dalam pelayanannya yaitu berdoa ya, pendeta. Berdoa ya. Tadi kita udah sebut di segmen awal bahwa Samuel juga dikenal sebagai seorang pendoa, night prayer ya, kata-kata. Nah, kira-kira apa nih ya yang teman-teman Facebook bisa lihat nanti kriteria sehingga Samuel masuk sebagai night prayer atau pendoa sejati ya, pendoa yang setia. Nah, boleh kita baca di dalam Mazmur, kitab Mazmur pasal 99 ayat ke-6 ya. Mazmur 99 ayat ke-6. Mazmur 99 ayat yang ke-6. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Jadi spesifik ya, disebut namanya tuh. Teman-teman Facebook bisa lihat di ayat itu ya. Selain Musa, selain Harun disebut siapa? Samuel. Padahal kehidupan mereka beda zamannya jauh banget antara Musa, Harun dan siapa? Dan Samuel. Apa yang mengkategorikan pemazmur mensejajarkan ketiga nama ini? Mereka adalah pendoa-pendoa. Dikatakan jelas di sini, mereka itu adalah orang yang berseru kepada Tuhan, dan dikatakan yang menarik sini ada apa? Tuhan menjawab doa mereka. Ya, Tuhan menjawab doa mereka. Nah, ada satu bukti nih, teman-teman Facebook dan juga Gaby, kita bisa lihat satu bukti di mana Samuel adalah pendoa sejati. Ya, kita baca di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai 8. Ya, 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai 8. 1 Samuel pasal 7 ayat 7 sampai 8. Iya. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel pada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Iya, jadi kita lihat di sini ya teman-teman Facebook ya. Terjadi satu pertempuran. Seperti kita ketahui ya, orang Filistin ini adalah momok yang menakutkan buat orang Israel. Ya, seringkali disebut sebagai apa? Musuh utama mungkin ya dari orang Israel. Walaupun orang Israel punya banyak musuh juga selain orang Filistin. Lihat, saat mendengar saja orang Filistin bergerak maju, orang Israel sudah apa? Ketakutan di ayat itu. Dan pada saat mereka ketakutan, apa yang mereka minta dari Samuel sebagai pemimpin pada saat itu? Mereka minta Samuel untuk apa? Tidak berhenti berdoa. Berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Tidak berhenti berdoa. Ya. Nah, tadi Mazmur 99 sudah katakan bahwa doa-doa dari Musa, Harun, dan Samuel itu adalah doa-doa yang dijawab Tuhan. Nah, kita lihat ini sekarang buktinya. Apa benar doa Samuel itu dijawab oleh Tuhan? Nah, kita lanjutkan masih di pasal yang sama, pasal 7, tapi sekarang di ayat 10 dan 11. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Iya, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya, jawaban doa Samuel. Ya, di mana Tuhan menjawabnya dengan ya keajaiban Tuhan ya, hanya melalui guntur ya, melalui kilat, membuat orang-orang Filistin takut dan akhirnya mereka dikejar oleh orang Israel dan mereka apa? Mereka kalah. Ya, ini salah satu bukti bagaimana Samuel sebagai seorang pendoa sejati. Doanya dijawab oleh Tuhan dengan sesuatu yang ajaib.
ya, jawaban yang ajaib. Nah, ada yang sangat menarik di sini juga buat teman-teman Facebook ketahui bahwa selama Samuel menjadi pemimpin, berarti kan selama dia berdoa ya bagi orang Israel tidak pernah kalah perang dari orang Filistin. Luar biasa ya, nggak pernah kalah loh. Selama kepemimpinan Samuel, orang Israel itu tidak pernah kalah kalau mereka berperang dengan orang Filistin. Nah, kita bisa lihat buktinya ini, teman-teman Facebook. Kita baca di ayat 13, masih di pasal yang sama, ya, ayat 13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dengan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Seumur hidup Samuel. Ini luar biasa ya. Jadi teman-teman Facebook bisa lihat di sini ya, betapa ketokohan kepemimpinan Samuel sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini, di bagian ini kita khusus bicara soal apa? Bagaimana dia seorang pemimpin yang suka berdoa. Ya kan? Yang suka berdoa. Nah, ini mungkin menjadi satu aplikasi buat kita. Ya, buat kita, saya sebagai pendeta, para pemimpin, atau juga orang-orang muda. Paling tidak kan kita adalah memimpin diri kita sendiri. Nah, kurang lebih begitu ya. Bahwa sebagai pemimpin yang baik, kita harus apa? Kita harus tekun, kita harus setia di dalam hal apa? Berdoa. Ya, karena bagaimanapun kita tahu, ya, alat komunikasi kita kepada Tuhan, salah satunya dan mungkin bisa dijadikan menjadi yang utama kali buat kita adalah dengan cara apa? Berdoa. Ya, bicara berdoa ya saya yakin ya kita semua teman-teman Facebook juga orang-orang yang suka berdoa. Tetapi sekarang seringkali di dalam kehidupan kita ini adalah pendoa-pendoa yang rutinitas. Tanda kutip ya, rutinitas, hal-hal yang rutin aja. Contoh, bangun tidur, ya kita berdoa. Itu automatically, sebagai anak-anak Tuhan, bangun tidur kita berdoa. Di hadapan kita ada makanan, makan pagi, siang, sore, atau malam, kita berdoa. Sebelum tidur, kita berdoa. Apakah itu tidak baik, pendeta? Doa-doa seperti itu? Baik. Itu adalah doa-doa ucapan syukur kita kan? Baik. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus memiliki satu waktu khusus di mana kita apa? Berdoa sungguh-sungguh. Entah mendoakan diri kita, entah mendoakan rencana cita-cita kita, entah mendoakan keluarga kita, entah mendoakan orang-orang lain, pekerjaan Tuhan, atau kata Tuhan Yesus apa? Doakan musuh juga kan, mendoakan musuh kita. Nah, hal-hal inilah yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai apa? Sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini dibuktikan oleh Samuel sebagai pemimpin yang suka apa? Berdoa. Yang suka berdoa. Dan jawabannya luar biasa. Ini hanya satu loh. Yang kita highlight cuma satu ini, peristiwa di sini ya, di mana Samuel mendoakan orang Israel yang sudah ketakutan, yang sudah terdesak. Ya, karena orang Filistin sudah mulai maju untuk apa? Memerangi mereka. Oke. Ini saya jadi punya banyak pertanyaan, pendeta. Sebenarnya, apakah kalau yang berdoa bukan Samuel tidak dijawab seperti ini? Kemudian, apakah Tuhan menjawab ini karena Samuel yang berdoa dan lain-lain? Tapi bukan itu intinya. Mungkin ada trik doa Samuel sehingga Tuhan tuh mendengar banget doanya Samuel pendeta. Apa yang bisa kita ambil dari cara berdoa Samuel mungkin, atau kehidupan Samuel yang penuh doa ini, sehingga kita juga kalau kita berdoa impact-nya itu bisa sebesar ini pendeta. Nah, kalau kita baca kisah kehidupan Samuel ya, Samuel itu selalu mendoakan orang lain atau umat Tuhan. Kayaknya nggak pernah di dalam Alkitab kita lihat Samuel mendoakan dirinya. Tapi yang dia doakan adalah apa? Kepentingan umat, ya, kepentingan orang banyak, keselamatan orang lain. Even dia mendoakan Raja Saul. Saat Raja Saul sudah menyimpang kehidupannya jauh dari Tuhan, saat Tuhan sudah menolak Raja Saul untuk menjadi raja atas Israel, Samuel tetap mendoakan Raja Saul. Jadi saya pikir itu salah satu kunci ya, kita sebagai umat Tuhan. Ya, di mana kita harus sering mendoakan orang-orang sekitar kita. Boleh nggak berdoa buat diri sendiri untuk kebutuhan kita? Ya boleh dong. Itulah gunanya kita sebagai anak Tuhan kan, memohon doa, meminta kepada Bapa kita. Tetapi jangan hanya mendoakan diri sendiri. Nah, itu pelajarannya. Tapi juga apa? Kita mendoakan juga orang-orang lain. Kita mendoakan sesama umat Tuhan. Ya, sehingga itu menjadi apa? Sehingga menjadikan kita seperti Samuel sebagai
pendoa-pendoa sejati. Nah, itu Oke. dia. Apakah teman-teman Facebook mau juga jadi pendoa-pendoa sejati, pendoa-pendoa yang tulus pastinya ya pendeta? Iya. Oke deh, kita sudah belajar dua hal dari Samuel. Betul. Samuel sebagai seorang pelayan dan Samuel sebagai seorang pendoa yang sejati. Iya. Apalagi yang bisa kita kulik dari kehidupan Samuel? Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Welcome lagi di Facebook, What's on Your Mind? Kita sedang mengulik profil dari Samuel, seorang pelayan dari kecil, pendoa yang sejati, dan juga merupakan seorang pemimpin sekaligus hakim. Iya, betul. Bagaimana peran Samuel sebagai pemimpin dan hakim ini, pendeta? Atau mungkin pada zaman Israel dulu, hakim-hakim juga adalah pemimpin ya, pendeta? Pemimpin, karena belum ada raja saat Belum itu. ada raja. Jadi hakimlah yang menjadi pemimpin mereka. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, kepemimpinan Samuel ini bisa kita sebut sebagai, ya teman-teman Facebook, servant leader. Jadi dia pemimpin, sekaligus dia adalah seorang pelayan atau hamba Tuhan, ya. Dan itu ditunjukkan Samuel di dalam kepemimpinannya. Kita bisa baca bukan hanya pada saat Israel berperang, tapi saat Israel sudah melenceng hidupnya dari Tuhan, ya. Samuel sebagai pemimpin, sebagai hakim, dia dapat apa? Dapat memanggil umat pada saat itu untuk apa? Untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, ini sosok Samuel sebagai hakim atau kita sebut sebagai servant leader, pemimpin sekaligus sebagai seorang pelayan Tuhan. Ini kayaknya sempurna banget nih pendeta Sempurna, hidupnya. ya kalau kita lihat dari catatan Alkitab. Betul. Ya. Pemimpin dan bukan hanya pemimpin tapi seorang pelayan juga. Setia pada Tuhan. Iya, kalau betul. sekarang ini pendeta mau cari bos yang gak sombong aja susah pendeta. Ini udah pemimpin, sudah tapi pemimpin mau besar melayani ya. lagi. Pemimpin besar melayani, pemimpin rendah bangsa. Kalau hati. sekarang kayak presiden atau raja gitu. Ya sudah pasti. Karena pada saat itu belum ada raja pada zaman itu. Iya, betul. Jadi apakah kehidupan Samuel tuh sesempurna itu, pendeta? Iya, baik. Jadi teman-teman Facebook, secara pribadi ya, kayaknya memang gak ada kekurangan dia. Secara pribadi ya, Samuel sendiri. Tetapi, tanda kutip ya, kalaupun ada kekurangan, tanda kutip sekali lagi, adalah perilaku anak-anaknya. Oke. Ini dia ya, perilaku anak-anak. Jadi, Samuel secara pribadi, tanda kutip ya, sempurna. Yang kita lihat di Alkitab ya, kayaknya nggak ada kekurangan. Tetapi kalaupun kita mau sebut ada tanda kutip kekurangan, itu adalah dari perilaku anak-anaknya. Nah, ini kita bisa buktikan di 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 3. Nah, teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitabnya. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Lalu berikutnya dikatakan, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, jadi ini yang terjadi ya. Seperti saya katakan tadi. Sebenarnya kekurangan Samuel bukan sih? Kita mungkin bertanya, apa Samuel nggak bisa mendidik anak-anaknya supaya kayak dia? Nah betul, itu pertanyaan saya juga. Apakah dia pemimpin dan pelayan Tuhan yang baik, tapi bukan ayah yang baik? Ya, memang tidak diceritakan di Alkitab. Tetapi yang jelas, dengan ketokohan Samuel, dengan dikatakan dia disukai Tuhan dan disukai sesama manusia, saya yakin dalam hati saya, ya, dalam iman rohani saya yakin Samuel sudah menjadi seorang ayah yang baik, dalam arti mendidik anak-anaknya. Tetapi pada saat anak-anaknya dewasa, memiliki jabatan seperti dia sebagai hakim, sebagai pemimpin, mereka yang memilih untuk apa? Hidup apa? Melenceng, tidak sesuai dengan didikan orang tua. Dalam hal ini Samuel. Ini lihat nih, 3 hal yang mereka lakukan. Ini 3 hal yang mereka lakukan ini adalah 3 hal yang tidak diharapkan kan? Sampai pada zaman sekarang kita punya pemimpin seperti ini kan kita nggak harap deh, ya, pemimpin yang cuman mengejar keuntungan diri pribadi, ya kan? Betul. Menerima suap, putarbalikkan fakta, keadilan, ya kan? Nah, ini kan 3 elemen yang kita tidak inginkan
saat kita memiliki seorang pemimpin sampai zaman sekarang, entah itu pemimpin di gereja, entah pemimpin itu di negara, di organisasi dan apapun itu, kita nggak pengen itu. Dan ketiga hal ini dilakukan oleh Yoel dan Abia. Kan kita teman-teman Facebook ada istilah ya, like father, like son. Nah, ini tidak. Tapi nggak berlaku. Like father, ya. Ini nggak berlaku ya buat Samuel dan kedua anaknya, Yoel dan Abia. Iya, nggak tahu nih Yoel dan Abia lihat bapaknya siapa ini ya. Iya. Tapi sekali lagi saya katakan ya teman-teman Facebook ya, kalaupun tanda kutip kita lihat ada kekurangan, semua bukan dari diri Samuel secara pribadi, tetapi anak-anaknya yang memang membawa nama besar bapaknya. Maka dari itu ayat tadi katakan apa? Orang-orang mengatakan anak-anak kamu nggak hidup seperti kamu loh, gitu, nggak seperti kamu. Mereka mengejar untung pribadi, mereka menerima suap, mereka putar balikan keadilan. Hal-hal yang sangat dihindari kan dari seorang sosok pemimpin. Gitu loh. Dan itu terjadi kepada anak-anaknya. Ya, itu terjadi mungkin itu tidak pada hidup. Keluarganya Samuel ya. Realita mungkin pada kehidupan keluarga-keluarga lain Iya, juga. betul. Nah, kita move on sedikit pendeta dari anak-anak Samuel ini. Kita masih di kehidupan Samuel yang belum berakhir. Iya, betul. Tadi Samuel ini panjang hidupnya sampai ke ada dua raja yang pendeta dia kalau nggak salah. urapi ya, Raja Saul, Raja pertama, dan Raja Daud. Iya. Kan berarti dia melalui transisi dari dia yang seorang pemimpin, dia harus passing over kepemimpinannya kepada raja yang baru, pertama kali yang pertama. Dia Israel legowo, punya raja. Betul. Jadi dia legowo dalam hal ini. Dan kita lihat di dalam ayat-ayat nanti kita akan lihat di sini bahwa secara pribadi Samuel tidak suka bangsa Israel punya raja. Bukan karena dia mau jadi pemimpin terus, tapi Samuel mengerti bahwa pada saat ini pemimpin sejati bangsa Israel adalah siapa sebenarnya? Tuhanlah raja mereka. Tapi orang Israel pengen seperti bangsa-bangsa lain yang rajanya dapat dilihat secara fisik. Saat berperang rajanya dengan kuda, dengan kegagahannya maju di depan memimpin pertempuran. Seperti itu. Itu yang diinginkan oleh orang Israel saat mereka meminta raja. Mereka mau raja secara fisik bisa dilihat oleh mereka dan dilihat oleh siapa? Musuh mereka. Sedangkan Samuel melihat bahwa nggak butuh seorang raja. Tuhan itu udah raja di atas segala raja. Ya kan teman-teman Facebook tahu, Tuhan itu raja di atas segala raja. Tapi walaupun Samuel tidak setuju dengan hal ini, tapi dia tetap menjalani tugasnya sebagai seorang pemimpin dan hamba Tuhan. Seperti yang Gaby bilang tadi, dia mau menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Raja Saul ya. Dalam hal ini dia urapi menjadi seorang raja dan nantinya ya Raja Saul yang berkuasa. Raja Saul yang memimpin umat ini, bukan Samuel lagi. Gitu. Nah, yang mengalami transisi ini kan tidak hanya Samuel dan Saul pendeta. Iya. Ada transisi yang dirasakan juga sama bangsa Israel. Betul. Bagaimana bangsa Israel merespons transisi ini dari Samuel sebagai seorang hakim terakhir berarti dia Iya. Hakim terakhir dan disebut hakim agung ya, bisa dikatakan hakim agung. Hakim buat orang agung kepada raja pertama mereka. Raja pertama, iya. Jadi teman-teman Facebook ya berkaitan dengan pertanyaan Gaby ini, kita harus lihat dulu nih apa yang dilakukan orang Israel saat Samuel pamit menjadi pemimpin mereka. Ada farewell party, istilahnya begitu ya. Farewell party. Nah, kira-kira bagaimana suasana pesta perpisahan itu ya, acara perpisahan Samuel sebagai pemimpin dengan umatnya, yaitu orang Israel. Nah, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 ya. Kita lihat dulu bagaimana Samuel ini, karena tagline kita adalah Samuel yang mengurapi dua raja ya. Jadi kita lihat dulu dua raja yang dia urapi, baru nanti kita akan lihat suasana perpisahan pada saat Samuel undur diri. Kita lihat dulu di 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Iya, ini tadi kita sudah bahas ya, bahwa Samuel
mengurapi Raja Saul menjadi raja. Bukan sekedar menjadi raja pertama Israel, tapi menggantikan dia sebagai apa? Pemimpin umat Tuhan. Tapi kita tahu ceritanya ya teman-teman Facebook ya. Saat Raja Saul sudah melenceng hidupnya, menolak untuk menuruti Tuhan, Tuhan memilih Raja Daud untuk menggantikannya. Nah kita lihat sekarang pengurapan kedua untuk raja kedua yang dilakukan oleh Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. 16 ayat Iya, ayat 13. Ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Iya, Rama ini adalah, teman-teman Facebook kalau tahu, ini adalah kota kelahiran. Ya. Jadi kenapa dia balik ke Rama? Karena dia sudah mundur, ya, menjadi pemimpin. Ya, jadi dia kembali ke kota. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa Samuel ini istimewa karena sebagai pemimpin, kayak dia adalah nabi yang mengurapi dua raja. Dan pada saat dia undur diri, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang dilakukan bangsa Israel di acara perpisahan tersebut. Nah, kita bisa baca di 1 Samuel 12 ayat 3 sampai 5. Jadi walaupun farewell, ini kalau lihat dari urutan kitabnya nih pendeta, Samuel masih tetap jadi nabi ya, karena dia masih nabi, mengurapi, tapi tidak lagi jadi hakim. Bukan pemimpin ya. Ya, betul. Samuel 12 ayat 3 sampai 5. Ya. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keldai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Luar biasa ya. Ini disebut, ini servant leader sejati. Ya sayangnya ya, Yoel dan Abia nggak ikuti jejak bapaknya, ya kan? Lihat di sini, Samuel menantang di hadapan banyak orang loh, bukan sendiri-sendiri, di hadapan semua banyak orang. Samuel bilang, siapa yang pernah saya peras? Siapa yang pernah saya lakukan kekerasan? Siapa saya pernah terima suap dari siapa? Dan mereka semua nggak ada. Engkau tidak lakukan itu. Siapa yang akan jadi saksi dalam hal ini? Tuhan dan orang yang diurapinya, yaitu raja pada saat itu. Kan sudah ada raja kan saat itu kan, saat perpisahan. Jadi kita lihat di sini. Luar biasa. Dan ada teman-teman Facebook ya, satu nasihat yang sangat-sangat baik yang Samuel berikan di acara perpisahan itu, yaitu di ayat 24 dan 25. Coba kita baca. Masih di 1 Samuel pasal 12. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan baik kamu maupun rajamu itu. Jadi jelas ya. Betul. Nasihat yang luar biasa, takut akan Tuhan, setia beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan saya pikir nasihat ini bukan hanya buat orang Israel saat itu, tapi juga buat kehidupan kita saat ini. Ya, setia kepada Tuhan, takut pada Tuhan, beribadah dengan apa? Sungguh-sungguh. Oke, kita sudah dapat beberapa pesan dari 3 fase ketokohan Samuel. Betul. Dan tentunya kita akan menarik kesimpulan yang lebih aplikatif lagi setelah yang satu ini. Masih login di Facebook, What's on Your Mind, dan kita masih membahas tentang Samuel, sang pendoa, pelayan, pemimpin yang baik. Tentunya kita sudah ambil beberapa aplikasi untuk kehidupan kita. Betul sekali, iya betul. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat di sini ya teman-teman Facebook, bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari Samuel. Tapi ada 1-2 yang utama kita bisa lihat, yaitu pertama adalah kita di hati banyak orang, boleh jadi takhta hatinya itu entah buat orang, buat siapa. Tapi di hati takhta untuk umat Tuhan ya, itu hanya harusnya kepada siapa? Kedaulatan itu hanya kepada siapa? Kepada Tuhan saja. Dan itu dibuktikan oleh Samuel dalam kehidupannya sejak dia kecil. Ya,
Saat dia anak-anak, remaja, menjadi orang dewasa sampai dia menjadi pemimpin, ya, sebagai seorang pemimpin. Dan kita bisa lihat di sini Samuel, walaupun mungkin ada 1-2 hal yang tidak setuju dengan dirinya, tetapi dia lebih mengutamakan berdoa, dan yang paling penting adalah apa? Dia menuruti apa kehendak Tuhan. Sama seperti saat orang Israel meminta raja, ya kan? Walaupun dalam hati dia tidak setuju, tapi dia tetap berdoa untuk itu. Dan apa? Dia tetap menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan sebagai seorang pemimpin, harusnya menjadi apa? Seperti Samuel, servant leader, pemimpin dan juga apa? Pelayan. Ya kan? Yang suka mendoakan umatnya. Ya. Hal-hal inilah yang dilakukan oleh Samuel. Dan ini berlaku buat kita saat ini. Bukan kita tunggu harus jadi pemimpin dulu, tapi paling tidak menjadi pemimpin buat diri kita sendiri, atau dalam komunitas yang lebih kecil, keluarga. Kita harus meneladani, mengikuti jejak iman atau kepemimpinan dari Samuel, di mana dia mengizinkan Tuhan berdaulat di dalam hati, di dalam pikiran, dan juga di dalam apa? Di dalam tindakannya. Dan hal inilah menjadi apa? Menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan saat ini. Terima kasih Pendeta, kesimpulannya kita sudah bisa melihat kehidupan Samuel yang tentunya harus kita contoh dalam kehidupan kita. Untuk itu, Pendeta boleh berdoa untuk kita. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberikan teladan yang luar biasa melalui kehidupan Nabi Samuel. Biarlah Tuhan, jejak iman Samuel dapat kami ikuti sebagai anak-anak-Mu. Sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa selalu menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, Sama-sama. Terima kasih teman-teman Facebook. Kita ketemu lagi di Facebook episode berikutnya. Shalom. Shalom.